you're being realistic, that's a game, that's a 3-point game. You know, the other games you can win, maybe a draw, hey, you're preparing to qualify. But this game, it's a big one. So we have to rotate, rest, think. Game 1, Game 2, Game 3, and have a strategy to ensure we are ready for all of the games. Kembali tadi saya sampaikan di pembicaraan saya dengan media, penting sekali kita dalam membangun sepak bola ini bersahabat, saling mendukung. Pasti saya, pengurusan pasti banyak kekurangan. Tapi pasti kami tidak ada bermaksud jumawa, bahkan bilang kita yang terbaik, tidak. Tapi kita harus introspeksi dan memberikan solusi-solusi untuk timnas kita gitu, atau sepak bola kita. AFF menjadi situasi yang menjadi penting gitu loh, event menjadi penting. Maka kalau dari konteks itu saya meramal, memprediksi jangan-jangan shortcutnya, jalan pintasnya naturalisasi lagi. Naturalisasi ada 2, dari yang ada di Eropa atau yang bermain di klub saat ini. Itu ramalan lah ya. Ramalan karena ingin mengambil event yang namanya AFF di Juli Agustus. John Herman diumumkan dalam calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, 2 Jerman, 1 Belanda. I think Indonesia has created a group of death because people are looking and thinking that we have an opportunity to be an underdog in that tournament. And if I'm the Japanese coach or the Qatar coach, I'm looking at Indonesia thinking this is a tough game, a really tough match. Tapi saya juga masih mencari siapa datang ke Indonesia, dan juga Coach John bisa memberikan taktik yang bisa beradaptasi dengan berbagai macam oponen, ya maksudnya lawan tandingnya. Di Juli ke Agustus ada AFF. Ya, nah, yang belum pernah kita menangkan. Cobalah Coach John Herman lihat itu semua. Eksplorasi dulu anak-anak itu. Tapi Timnas Indonesia mulai bergerak membangun generasi baru untuk proyek besar menuju 2030. Pelatih Garuda John Herman kini aktif memantau pemain muda diaspora di sejumlah negara demi memperkuat fondasi skuad masa depan. Fokus Herman tidak hanya tertuju pada pemain yang sudah berada di lingkungan Timnas Indonesia. Dia juga mulai menyusun peta kekuatan jangka panjang dengan mencari talenta potensial di Jerman, Belanda, Australia, hingga Amerika Serikat. Ada pemain muda di Jerman yang sedang kami pantau. Ada 2 pemain muda di Jerman yang sedang kami pantau. Ada juga 2 pemain di Belanda. Ada pemain di Australia dan Amerika Serikat. Semua sedang kami lihat potensinya untuk masa depan Timnas Indonesia, ujar John Herman dikutip dari channel YouTube Antarayo Sabtu 16 Mei 2026. Herman menilai pembangunan tim nasional tidak bisa dilakukan secara instan. Dia memilih pendekatan jangka panjang dengan membuka pemantauan lebih luas demi menemukan pemain yang punya potensi berkembang cepat dalam beberapa tahun ke depan. Menurut dia, proses pencarian pemain muda harus berjalan dinamis, sebab talenta besar bisa muncul dari nama-nama yang sebelumnya tidak diprediksi masuk ke radar tim pelatih. Dia juga menegaskan proyek menuju 2030 menjadi titik penting dalam pembangunan Timnas Indonesia. Herman ingin memastikan regenerasi berjalan stabil agar skuad Garuda memiliki kekuatan kompetitif dalam jangka panjang. Ya, saya pikir ini adalah generasi yang menarik. Saya pikir bagian terpenting dari pengembangan skuad manapun adalah memahami di mana posisi tim tersebut pada tahun 2030. Karena itulah satu yang penting nanti, masa 1,5 tahun kualifikasi itu adalah periode terpenting, ucapnya. Herman mulai akselerasi pemain muda. Selain memantau pemain diaspora, Herman juga memberi perhatian besar kepada pemain muda yang tampil reguler di kompetisi domestik. Dia melihat pemain usia muda yang mendapat menit bermain konsisten punya peluang berkembang lebih cepat. Salah satu nama yang disorot Herman adalah Buffon. Pemain berusia 19 tahun itu dinilai memiliki perkembangan menarik setelah tampil cukup rutin bersama Borneo FC
yang bersaing di papan atas liga. Jadi meskipun saya mengatakan seluruh pengembangan skuad itu dinamis, itu juga dilakukan melalui desain. Kita perlu mengakselerasi para pemain muda ini ke peluang yang ada. Seperti Buffon, seorang pemain 19 tahun yang bermain banyak menit untuk tim seperti Borneo yang bersaing di papan atas liga. Pemain seperti itu butuh peluang sekarang untuk menunjukkan kemampuan mereka di level yang lebih tinggi, ujarnya. Herman ingin pemain muda potensial mendapat kesempatan dan merasakan atmosfer level internasional lebih cepat. Dia menilai pengalaman di level tinggi bisa mempercepat perkembangan mental, kualitas permainan, dan kematangan pemain untuk kebutuhan timnas Indonesia masa depan. Kembali tadi saya sampaikan di pembicaraan saya dengan sosial media, penting sekali kita dalam membangun sepak bola ini bersahabat, saling mendukung. Pasti saya, pengurusan pasti banyak kekurangan. Tapi pasti kami tidak ada bermaksud jumawa, bahkan bilang kita yang terbaik, tidak. Tapi kita harus introspeksi dan memberikan solusi-solusi untuk timnas kita gitu, atau sepak bola kita. AFF menjadi situasi yang menjadi penting gitu loh, event menjadi penting. Maka kalau dari konteks itu saya meramal, memprediksi jangan-jangan shortcutnya, jalan pintasnya naturalisasi lagi. Naturalisasi ada dua, dari yang ada di Eropa atau yang bermain di klub saat ini. Itu ramalan lah ya. Ramalan karena ingin mengambil event yang namanya AFF di Juli Agustus. Pelatih Garuda John Herman kini aktif memantau pemain muda diaspora di sejumlah negara demi memperkuat fondasi skuad masa depan. Fokus Herman tidak hanya tertuju pada pemain yang sudah berada di lingkungan timnas Indonesia. Dia juga mulai menyusun peta kekuatan jangka panjang dengan mencari talenta potensial di Jerman, Belanda, Australia, hingga Amerika Serikat. Ada pemain muda di Jerman yang sedang kami pantau. Ada 2 pemain muda di Jerman yang sedang kami pantau. Ada juga 2 pemain di Belanda. Ada pemain di Australia dan Amerika Serikat. Semua sedang kami lihat potensinya untuk masa depan timnas Indonesia, ujar John Herman dikutip dari channel YouTube Antarayo Sabtu 16 Mei 2026. Herman menilai pembangunan tim nasional tidak bisa dilakukan secara instan. Dia memilih pendekatan jangka panjang dengan membuka pemantauan lebih luas demi menemukan pemain yang punya potensi berkembang cepat dalam beberapa tahun ke depan. Menurut dia, proses pencarian pemain muda harus berjalan dinamis, sebab talenta besar bisa muncul dari nama-nama yang sebelumnya tidak diprediksi masuk ke radar tim pelatih. Dia juga menegaskan proyek menuju 2030 menjadi titik penting dalam pembangunan timnas Indonesia. Herman ingin memastikan regenerasi berjalan stabil agar skuad Garuda memiliki kekuatan kompetitif dalam jangka panjang. Ya, saya pikir ini adalah generasi yang menarik. Saya pikir bagian terpenting dari pengembangan skuad manapun adalah memahami di mana posisi tim tersebut pada tahun 2030